Ya pemirsa, kita ke berita lainnya. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menemui massa aksi yang berunjuk rasa kemarin di Polda DIY Yogyakarta. Sri Sultan meminta agar penyampaian pendapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Sabtu dini hari, kendaraan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono membelah massa aksi yang berunjuk rasa di Mapolda DIY. Kedatangan Sri Sultan disambut sukacita para pendemo, bahkan massa mengiringi rombongan Sri Sultan menuju ke gedung Mapolda. Di dalam gedung Mapolda DIY Yogyakarta, perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka di hadapan Sri Sultan. Aksi ini. Siapa warga? Kiri kanan, yuk, ngambil gambar kiri kanan. Sultan kemudian keluar gedung dan menemui massa. Selain meminta agar polisi membebaskan 8 demonstran yang ditangkap, Gubernur DIY juga meminta agar massa mengakhiri aksi mereka. Yang itu demokrasi. Jadi harapan saya dengan kondisi ini, yang terakhir harapan saya ya sudah, karena sudah pagi, jam 1 pagi, semua capek ya pulang aja. Kita sudah ditunggu orang tua kita. Sultan berharap kondisi di Yogyakarta kembali kondusif dan warga bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan damai dan tertib. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Gubernur DIY Wali Kota Solo Respati Ardi juga meninjau sejumlah wilayah yang menjadi lokasi aksi unjuk rasa. Aksi yang sempat memanas Jumat malam kini sudah kembali kondusif. Wali Kota Solo Respati Ardi mendatangi sejumlah wilayah di Solo, Jawa Tengah pasca aksi massa. Ia memastikan layanan publik tetap berjalan normal dan meminta masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, 2 rumah sakit rujukan dan 17 puskesmas untuk menangani bila ada korban luka. Mohon dari seluruh elemen yang terlibat menjaga sportivitas dan aparatur petugas agar bisa baik di ruang rumah. Sebelumnya, aksi massa berlangsung di markas Brimob, kemudian berlanjut ke kawasan Geladak dan Jalan Jenderal Sudirman hingga DPRD Solo. Sejumlah kendaraan dan water barrier jadi sasaran massa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Korban tidak hanya di Jakarta saja, 3 orang staf DPRD Makassar meninggal dunia dalam aksi massa Jumat malam. Keluarga korban histeris dan jatuh pingsan. 4 orang meninggal dunia dan 5 orang terluka akibat kericuhan aksi massa di Makassar, Sulawesi Selatan. Para korban tewas dan luka telah dievakuasi ke 3 rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga korban histeris mengetahui anggota keluarganya meninggal dunia. Sebagian di antaranya jatuh pingsan. Unjuk rasa di kantor DPRD Makassar. Kemudian selanjutnya kami akan memberikan pelayanan kepada korban-korban, apakah itu korban hidup atau korban mati, untuk dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Terima kasih. Adapun korban meninggal merupakan staf DPRD Makassar, anggota Satpol PP, dan staf Kecamatan Ujung Tanah. Mereka terjebak dalam kebakaran.
Sebelumnya, massa membakar gedung DPRD Makassar saat aksi demonstrasi Jumat malam. Puluhan kendaraan juga hangus terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pasca aksi massa di kota Makassar, puluhan warga dan pengendara berbondong-bondong mendatangi lokasi kebakaran. Sebagian orang datang untuk melihat kondisi gedung dan ada pula yang memungut barang bekas. Pasca aksi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar, puluhan mobil dinas dan kendaraan milik pegawai ludes terbakar. Bangunan kantor beserta sejumlah dokumen penting juga hangus terbakar. Sejak pagi tadi, warga berdatangan untuk melihat langsung kondisi gedung. Lokasi ini mendadak menjadi tontonan warga, sebagian lagi memungut barang bekas yang bisa dimanfaatkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa ini dan mengidentifikasi jumlah kerusakan. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, TNI Polri melakukan pengamanan aksi solidaritas ojol yang menangkap sejumlah orang. Di Semarang, Jawa Tengah, TNI Polri melakukan pengamanan aksi solidaritas ojol. Sejumlah orang yang melakukan aksi anarkis pun diamankan petugas. Diduga mereka yang diamankan merupakan kelompok anarko yang menumpangi aksi solidaritas ojol dengan maksud membuat kekacauan di tengah aksi massa. Usai aksi solidaritas ojol berakhir, sejumlah titik di kota Semarang seperti di Jalan Pahlawan hingga Jalan Simpang 5 pun berangsur kondusif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi membuka gerakan pangan murah yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan XMTQ Kendari ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan bahan pangan murah di tengah masyarakat. Tentunya Bapak Ibu undangan yang kami Kadin Indonesia turut mendukung program pemerintah dalam menstabilkan pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi di daerah. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk gerakan pangan murah yang digelar di pelataran XMTQ Kota Kendari. Kolaborasi Kemendagri, Badan Pangan Nasional, Kadin Indonesia, serta Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari ini diresmikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Melakukan stabilisasi harga pangan. Kita tahu bahwa harus dijaga betul. Ini arahan Bapak Presiden, negara yang merdeka, negara yang bisa swasembada pangan, yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri. Nah, sehingga produksi beras kita sangat tinggi, tapi ada mungkin beberapa daerah yang mengalami disparitas, ya. Oleh karena itu kita melakukan intervensi. Salah satu guna daripada Kadin bermitra dengan pemerintah supaya ketahanan pangan terjaga dan daya beli masyarakat juga mampu untuk membeli bahan-bahan pokok. Inilah contoh kontribusi konkret daripada Kadin. Waketum Kadin Indonesia sekaligus Sekjen Partai Perindo AYP juga menegaskan gerakan pangan murah dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjaga ketersediaan serta kestabilan harga kebutuhan pokok. Berharap bahwa kegiatan ini bisa menekan inflasi dan tercipta multiplier effect. Kami libatkan juga UMKM yang ada di Kota Kendari. Insya Allah kita akan lakukan di seluruh Indonesia. Selain di Kendari, gerakan pangan murah juga akan digelar di sejumlah kota dan kabupaten di seluruh wilayah Indonesia. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan.